Baru saat gadis melihat semua wanita desa datang untuk mengantarnya ke universitas, gadis itu baru menyadari, kakak dan bibi di desa, semua ingin mengubah tradisi leluhur desa ini. Saat itu, seorang kakak tua mengeluarkan tabungannya yang sedikit, dan memberikannya pada gadis itu, agar dia bisa belajar dengan baik, dan nantinya bisa membela kehormatan wanita di desa. Kemudian setiap orang menunjukkan bantuan mereka yang kecil. Bahkan gadis kecil itu juga mengeluarkan uang saku satu-satunya. Gadis itu melihat semua orang membantunya. Saat itu, dia hanya bisa berlutut dan membungkuk, untuk mengucapkan terima kasih atas bantuan besar dari semua orang. Namun sebelum sempat mengucapkan terima kasih, para lelaki desa datang dengan tongkat untuk menghentikan mereka. Ternyata lelaki di desa ini, dari generasi ke generasi menganut pandangan mengutamakan lelaki daripada perempuan. Wanita hanya boleh mencuci dan memasak di rumah. Bahkan tidak boleh pergi ke universitas. Bahkan wanita tidak diizinkan makan di meja. Mereka hanya boleh duduk di lantai sambil memegang mangkuk nasi putih. Dengan diawal oleh semua orang, pergi dengan tergesa-gesa. Tahun berlalu begitu cepat. Gadis itu tidak mengecewakan harapan wanita desa. Dia mengembangkan penelitian rahasia terbaru untuk negara. Namun, untuk membalas budi kepada kakaknya yang telah membantunya di desa, dia dengan tegas mengundurkan diri kepada atasan. Harus pulang dulu. Namun begitu dia tiba di rumah, dia melihat pria desa sedang mengganggu orang tuanya. Ternyata saat gadis itu sedang kuliah. Selama tahun itu dia terlibat dalam penelitian rahasia. Orang tuanya menjadi korban intimidasi oleh pria desa. Semua pria merendahkan dan mengintimidasi mereka. Pada hari itu kakek gadis itu meninggal. Orang tuanya hanya ingin memberi penghormatan terakhir. Namun mereka dicegah oleh kepala suku. Karena orang tuanya, mereka mengirim gadis itu kuliah. Kakek itu tidak dihormati oleh pria desa. Dia tidak berani keluar dan akhirnya meninggal karena kesedihan di rumah. Jika ingin memasuki kuil untuk bersembahyang, akan menerima hukuman tradisional. Tunggu sampai kuat, baru bisa masuk. Saat itu juga, ibu gadis itu berlari ke sana untuk menghentikan. Mengatakan dia bersedia menggantikan suaminya untuk dihukum. Ternyata hukuman wanita di desa ini berbeda. Tidak menerima hukuman cambukan juga bisa. Istri menggantikan suami. Maka biarkan istri Anda menerima upacara, dibuka. Tidak bisa. Tidak bisa. Dibuka. Apa itu, dibuka? Dibuka, berarti menelanjangi. Dipermalukan di desa selama 3 hari. Jin Zigang, segera buat keputusan. Kamu yang menerima hukuman cambukan, atau istri Anda yang menerima, dibuka. Dibuka. Aduh, berhenti. Biarkan aku pergi. Berhenti. Berhenti. Aku menerima hukuman cambukan. Saya menerima hukuman cambuk. Ayah, ibu, anak perempuan kembali. Feng, sudah 8 tahun. Mengapa baru kembali? Bangunlah, bangun, masih berani kembali. Ayah, bagaimana mungkin seorang putri lupa diri? Ayahnya, selama waktu ini, meneliti bagaimana melayani pria. Mengikuti proyek paling rahasia. Proyek rahasia. Mengapa kembali? Aku sudah lama ingin kembali. Seharusnya aku tidak membesarkanmu. Sebuah ayam hutan. Ayah, bagaimana mungkin anak perempuan lupa diri? Aku sudah lama ingin kembali. Selama periode ini, saya sudah berada di luar, mengikuti proyek paling rahasia, tingkat tertinggi. Aku juga mau. Tingkat besar apa? Masih proyek rahasia. Sebuah ayam hutan. Benar-benar menganggap dirinya sebagai Phoenix. Tidak mungkin. Apa proyek ayam hutan? Belajar bagaimana melayani pria. Diam. Apakah itu di matamu? Wanita hanya bisa mengandalkan menjual diri, tubuh untuk menghasilkan uang. Fenger benar-benar membuat kita kecewa. Ya, untuk mengumpulkan uang untukmu. Kita dulu, bahkan mempertaruhkan nyawa. Utang budi kalian lebih besar dari langit. Aku, Jin Feng, tidak akan pernah lupa. Kalian tenang saja. Aku akan kembali kali ini, untuk membayar budi pada kalian semua. Janji yang pernah kukatakan. Saya akan menyadarinya, Chief. Kakek baru saja marah sampai mati. Kamu kembali hanya untuk membuat keributan. Apakah kamu ingin membuat kakekmu mati tanpa ketenangan? Semua sudah melihat kan? Jin Feng adalah pelajaran terbaik. Phoenix emas yang luar biasa. Sebenarnya, bergantung pada pelacur yang menjual tubuhnya. Katakan lagi, bagaimana? Apakah saya salah bicara? Seorang wanita, berfoya-foya selama 8 tahun. Bisa melakukan hal baik apa? Merusak moralitas.
Kamu melakukan hal kotor di luar sana. Berani muka kembali. Rumah memiliki anak durhaka. Orang tua mati tanpa ketenangan. Mulut kosong dan gigi putih. Tidak ada yang bersih secara tiba-tiba. Chief, kamu sangat sombong. Gadis busuk, bagaimana bicara? Jika bukan karena budi baik dari masa lalu, kamu sebenarnya tidak pantas berdiri di sini. Ini adalah keluarga Jin. Benar, ini adalah kuil keluarga Jin. Kamu, anak angkat, kenapa tidak pergi sekarang juga? Desa kami tidak menyambut kedatanganmu. Terlalu berlebihan. Sungguh tak terduga. Bibinya mengenal orang dari wajah, tapi tidak hatinya. Kim Yonglian mengatakan saya menjual tubuh. Saya memang begitu. Jika dia besok mengatakan saya membunuh dan membakar, Anda juga mempercayainya. Ayah, ibu. Anda juga mempercayainya. Yang mereka katakan, aku percaya. Orang, putriku, orang. Sama sekali bukan orang seperti itu. Orang-orang seperti Feng. Dan mobil mewah itu. Apa yang sedang terjadi, ayah? Semua ini saya hasilkan sendiri. Dengan kalian saya. Setiap sen. Semuanya diperoleh dengan jujur. Kemampuan apa? Kemampuan untuk menemani pria. Ahahaha, paman dia. Bagaimana kamu bisa mengucapkan kata-kata seperti itu? Kamu adalah paman dia. Bagaimana berbicara? Semua yang saya katakan adalah kenyataan. Benarkah, 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 teman-teman, untuk menemani seorang pria? Kamu orang, putri saya sendiri. Saya tidak akan pernah percaya bahwa putri saya melakukan hal seperti itu. Putri kamu sendiri. Bisakah kamu melahirkan Jin Feng gadis liar ini? Bahkan tidak bisa menjelaskan dari mana asalnya. Sayang, kakak ipar, bangunlah. Anak ini mungkin sudah hancur. Menyerah pada kehancuran diri sendiri. Ih, malu. Benar-benar memalukan wanita-wanita di desa kita. Malu. Saya memikirkan kembali ke sini. Akan menghadapi banyak rintangan. Kebodohan di desa Jingwang tidak bisa diatasi dalam sehari. Tapi saya sama sekali tidak pernah membayangkan. Hari ini di sini mencemarkan nama baik saya. Kamulah yang menghinaku. Ini kamu, hasil dari memberi wanita kesempatan belajar. Benar juga untuk wanita. Tinggal di rumah mencuci pakaian. Memasak saja sudah cukup. Bekerja keras sampai mati. Kami para pria berada di luar. Bekerja keras. Untuk memberi makan kalian. Pada akhirnya, kamu bahkan merasa tersinggung. Warga desa, hari ini karena Jin Feng ini, hal yang memalukan. Dia kembali melanggar tradisi leluhur, menyudutkan nama leluhur, sesuai dengan aturan leluhur, maka harus dihukum secara internal. Benar, penyelesaian hukum keluarga. Sesuai dengan aturan keluarga, yang memalukan keluarga, pria harus dihukum pukulan, wanita dipermalukan di depan umum. Orang-orang, datanglah, buka pakaiannya. Jangan sentuh putri saya. Aduh, putri, berhenti. Lepaskan putriku. Aku akan menerima hukuman cambuk. Ayah, bangunlah. Lihatlah kalian masing-masing. Berlaga sopan. Ternyata aku meninggalkan rumah selama 8 tahun. Kalian memang seperti ini. Menginjak-injak orang tuaku. Merendahkan keluargaku. Awalnya aku pulang. Budi baik kalian. Ingin membalas budi. Kasih sayang kalian. Saya ingin kamu tahu. Aku bisa meraih kesuksesan di luar sana. Menciptakan keberhasilan sendiri. Anda juga bisa. Hati. Apakah kamu benar-benar melukai hatiku? Aku akan kembali kali ini. Awalnya aku menyiapkan hadiah besar. Sekarang sepertinya tidak perlu lagi. Kamu masih menyiapkan hadiah. Ya. Beranikah kau menerima uang yang diperoleh wanita? Kau mengandalkan menghibur pria. Uang kotor yang didapat dengan tidur. Kami tidak akan menerimanya. Bawa barang-barangmu. Cepat pergi. Jangan rusak fungsi Feng Shui desa kami. Penting untuk meninggalkan desa kami. Pergi. Fenger, kau masih terlalu muda. Kembali ditipu orang. Bisa dimengerti. Ya, benar. Leluhur yang penyayang. Setiap kesalahan bisa dimaafkan. Semua bisa dimaafkan. Ayah, asalkan kamu berlutut. Berlutut 3 kali di depan leluhur. Akui kesalahanmu sendiri. Setiap sen adalah diperoleh dengan jujur. Akui saja kesalahanmu. Ibu, aku tidak salah. Mengapa harus mengakui? Jangan keras kepala, nak. Ayah, ibu, saya mengatakannya lagi. Uangku, setiap sen itu,
diperoleh dengan jujur. Sudahlah, Feng, jangan berkilah lagi. Hanya dengan kemampuanmu, gadis kecil yang dibesarkan di desa, hanya dengan kemampuanmu sendiri, dengan kemampuan sendiri, kamu, hari ini, asalkan mengakui kesalahan di sini, dan setuju untuk menikahi putra kedua saya, aku akan membujuk semua orang untuk memaafkanmu. Anak kedua keluarga kalian, orang bodoh itu, kamu bilang siapa yang bodoh? Aku tidak mempermasalahkanmu. Dia adalah seorang yang lucu. Menerima kamu masih meremehkan kami. Jin Feng, terimalah. Orang tuamu telah membesarkanmu. Tidak mudah, kan? Bisakah kamu melihat mereka dengan hati yang tenang? Apakah kamu akan diusir dari desa? Memang, wanita seperti kita hidup seumur hidup. Mau apa? Bukankah hanya menikah dan memiliki anak? Kamu hanya perlu mengakui kesalahanmu. Di sini begitu tertinggal. Itu karena kamu. Aku, Jin Feng, mengembangkan bisnis negara. Bukan seperti yang kalian katakan. Tidak jujur. Hal kotor. Apa isi kotak ini? Kamu memberikan pakaian lusuh. Kamu meremehkan siapa? Apapun yang dikatakan Jin Feng. Desa kami tidak bisa menampungmu. Bawa barang-barang bekasmu. Pergilah sekarang juga. Barang bekas. Isi di dalamnya. Uang. Semuanya adalah uang. Hahaha. Yang dulu memberi saya bantuan. Keluarga. Setiap keluarga. Baik tua maupun muda, menikah atau tidak. 1 juta. 1 juta. Hahaha. 1 juta, lelucon terbesar. Kamu juga tidak takut angin besar, melototkan mata. 1 orang 1 juta. Hari ini, begitu banyak, dibakar oleh ayahku. Uang kertas juga tidak sebanyak itu. Lihat kamu, bodoh, tidak tahu, tertinggal. Etika, moral, kehormatan, semuanya tidak ada. Dahulu saya pikir kemiskinan menyebabkan kemunduran desa Jingwang. Berpikir menggunakan uang untuk membantu kalian, tapi saya salah. Yang benar-benar menindas gunung besar desa Jingwang, itu milik kalian. Dengan pikiran bodoh dan tidak tahu, itulah yang Anda sebut tradisi berabad-abad, dan warisan ribuan tahun ini, menyebabkan, satu persatu dengan bangga, ekspresi wajah, diselimuti oleh kekuasaan pria kalian. Lihatlah apa yang ada di bawah kakimu. Belenggu, di sini seluruh desa, diselimuti oleh kekuasaan pria kalian. Di bawah kekuasaan, pertama, kalian menindas wanita, karena kalian takut. Absurd, apa yang harus kita takuti? Bagi Anda, itu omong kosong. Kalian takut wanita membaca, takut wanita memiliki kemampuan untuk menghasilkan uang, takut mereka mulai memberontak. Karena begitu mereka, takut mereka mulai memberontak. Apa yang kamu banggakan, semuanya akan lenyap. Kamu kentut, apa yang kamu pakai, adalah, setiap jahitan, adalah, semua dijahit oleh wanita. Sepatu di kaki, semuanya perempuan, yang bekerja keras sepanjang hari. Makanan yang kamu makan, setiap suapan, penuh dengan keringat dan darah perempuan. Dan mereka, anak laki-laki, apa yang paling kamu banggakan? Anak laki-laki, adalah perempuan, yang dilahirkan dengan susah payah. Dirimu sendiri, lahir dari perempuan, di bawah rok, namun tidak memperbolehkan rok perempuan berkibar. 3 kewajiban dan 4 budi. Suami adalah kepala keluarga. Yang, semua ini adalah tugas kalian, para perempuan. Harus dilakukan. Benar yang dikatakan kepada kepala suku. 3 kewajiban dan 4 budi. Suami adalah kepala keluarga. Pria dihormati, wanita direndahkan. Mati kelaparan adalah hal kecil. Kehilangan kehormatan adalah hal besar. Wanita tanpa bakat adalah kebajikan. Ajaran feodal ini adalah mulut-mulut besar yang menganga, menelan. Semua adalah martabat mereka. Kehidupan, hal-hal ini seharusnya tidak dihapuskan. Kamu, sebagai kepala suku, malah menjadikan mereka sebagai dewa. Saya ingin bertanya, ibu kalian, istri dan anak perempuan, apakah mereka setuju? Apakah kalian setuju? Tidak setuju? Tidak setuju? Sungguh konyol. Kamu mengatakan ini, aku, hanya untuk membersihkan diri. Jin Feng, jangan mengalihkan topik. Bukankah kamu kembali untuk membalas budi? Bukankah kamu bilang setiap orang memberi 100 juta? Uang, bukan? Keluarkan 100 juta. Saya sudah menghitung sebelum kembali. Di desa kita ini, wanita yang sudah menikah 37 orang. Wanita yang belum menikah 89 orang. Bayi dan balita di bawah 10 tahun. 107 orang.
Totalnya 300 orang. Setiap orang 1 juta. Tepat 3 miliar. Aku, Jin Feng, bisa mengatakannya. Maka saya bisa melakukannya. 3 miliar tidak kurang sedikit pun. Semuanya akan diberikan kepada semua orang. Permisi, Yi. Saya ingin melakukan transaksi kotor agar bisa menghasilkan uang sebanyak ini. Saya ingin bertanya lagi. Jika saya bisa memberikan 3 miliar ini, bagaimana seharusnya kamu? Sungguh konyol. Mengarang tanpa persiapan. Jin Feng ini benar-benar sebuah lelucon. Tidak tahu harga diri seberapa banyak. Jika kamu bisa memberikan uang ini, saya akan membungkuk dan meminta maaf hari ini. Aku bisa memanggilmu nenek. Jika kamu bisa membuktikan, aku akan membiarkan ayahmu masuk ke kuil. Tidak hanya itu, saya masih ingin menjadi tuan rumah. Upacara persembahan kali ini, kau berani mengajukan seperti ini. Bisa makan di meja. Semua wanita kita bisa masuk ke kuil dengan sopan. Kenapa bisa masuk ke kuil? Berani bicara besar. Kamu para wanita. Dengan alasan apa kalian masuk ke kuil? Sungguh keterlaluan. Sangat lucu. Kamu masih ingin wanita makan di meja, masuk ke kuil. Anda juga pantas mendapatkannya. Dengan uang yang tidak jelas. Kamu berani mengajukan. Kau berani mengajukan seperti itu. Dan tidak sesuai dengan adat. Pernyataan menentang Tian Gangdao. Dan konyol. Aturan yang ditinggalkan oleh leluhur. Tidak bisa diubah oleh seorang anak angkat. Setelah bertahun-tahun, aturan ini sudah berlaku. Wanita tidak boleh masuk ke kuil. Menurutku tidak masalah. Memang, selama bertahun-tahun, begitu adanya. Mengapa tidak bisa sekarang? Anda juga wanita. Mengapa harus membela mereka? Para pria, mengapa harus memperbolehkan aturan ini? Agar mereka menginjak di atas kepalamu. Aku bertanya padamu, siapa yang menetapkan aturan ini? Para leluhur kita. Apakah leluhur itu laki-laki atau perempuan? Ini. Lihatlah yang disembah di sana. Mereka adalah leluhur kita. Lalu, apa dengan ibu kita? Siapa yang masih mengingat mereka? Mereka bekerja keras seumur hidup. Mereka tidak berhak masuk ke kuil leluhur. Lalu, di mana mereka berada? Mereka dikubur di pegunungan. Mereka telah melahirkan generasi demi generasi. Di tanah kita. Aku akan kembali kali ini, untuk menghancurkan aturan-aturan ini. Pertama, biarkan semua wanita, terlebih dahulu, dapat masuk dengan bangga, ke dalam kuil leluhur. Pergi dengan belenggumu, membingungkan orang banyak. Ini sudah keterlaluan. Wanita ini, tidak pantas tinggal di kuil leluhur kita. Pergi dari sini. Wanita busuk, kenapa masih diam? Teriaklah dan pergi. Pergi. Apakah kalian melihatnya? Penduduk desa Kuangguangku, semua bersatu. Tidak ada yang mendengarkanmu. Membingungkan orang dengan kata-kata palsu. Ini tentang Jin Feng. Hutang sudah dilunasi. Hutang Yiner di keluarga kita sudah dilunasi. Uang sudah dikembalikan. Bawa orang tuamu dan pergi. Aku kembali hari ini. Berhutang budi harus dibalas. Apakah ada dendam? Kita juga harus menghitung satu persatu. Menghitung. Jangan kira perbuatan kalian. Aku tidak tahu. 8 tahun ini, kalian telah menzalimi orang tuaku. Menghina keluargaku. Kejahatan besar. Kamu bicara seperti apa? Bicara seperti apa? Orang mengejek orang tuamu. Semua karena kamu. Kakekmu mati kesal. Juga karena kamu. Baiklah. Siapa yang benar siapa yang salah? Kita akan menyelesaikan ini hari ini. Mari kita pikirkan. Aku akan bertanya kepada kakekmu. Itu benar-benar diberikan kepada saya. Membunuhnya. Tanda tanya. Benar. Dia mati karena kamu. Kamu. Kakek jelas-jelas mati karena kamu. Membunuhnya. Karena uang sekolah anakmu. Kamu menahan makanan kakek. Kakek bahkan tidak diobati saat sakit. Kakek mati karena kamu. Dipaksa mati. Kakak. Kamulah yang membunuh ayahku. Dia sangat menyayangimu. Bagaimana kamu? Diam. Apa yang dia katakan, kamu percaya begitu saja. Dia hanya mengandalkan menjual harta karun tubuhnya sendiri. Kamu bisa percaya dengan perkataan seperti itu? Orang tua. Saya mengatakannya lagi. Hal yang saya lakukan, semua adalah prestasi yang membanggakan. Tidak akan mengecewakan. Ajaranmu, Ibu Feng percaya padamu. Fengku adalah yang terbaik di dunia. Anak yang terbaik, putriku, lebih kuat dari semua anak laki-laki kalian. Anak laki-laki kalian, apa yang kuat? Gadis kecil, aku memiliki 2 anak laki-laki. Itulah yang membanggakan.
Aku pikir uang ini hari ini. Kalian semua tidak ingin uang ini lagi. Jin Feng, berapa berat badanmu? Kita belum tahu. Segera bawa barang-barangmu. Pergi. Hal yang memalukan. Cepat pergi. Desa kita tidak menyambut baik orang seperti kamu. Orang. Wow, begitu banyak uang. Sepanjang hidupku belum pernah melihat sebanyak ini. Begitu banyak uang. Tuhan benar-benar memberkati dengan uang. Bukankah kalian suka bersujud? Baik, hari ini, aku akan membuat kalian semua bersujud sekali. Jin Feng, kamu mau ngapain? Kamu pikir kamu siapa? Mari kita bersujud. Kamu pikir kamu punya berapa banyak uang? Apa itu membuatmu hebat? Feng, tindakan ini terlalu kejam. Orang, jangan pedulikan ayahnya. Mereka membiarkan kita menahan amarah selama bertahun-tahun. Mereka pantas mendapatkannya. Bertindak. Ambil uang. Kamu sudah cukup marah, kan? Cepat bebaskan kami. Cukup. Belum cukup. Lanjutkan. Gadis busuk. Jangan kira kamu punya banyak uang. Apa itu membuatmu hebat? Lepaskan kami. Kotoran kotor. Lepaskan kami. Sudah bersujud. Dapat uangnya juga. Sudah cukupkah? Semua wanita di sini. Tindih punggung mereka untukku. Masuk ke kuil. Feng adalah kepala suku. Kalian meminta aku untuk menindih punggungnya. Kami tidak berani. Saat dia memukul kalian, saat dia mengganggu kalian, apakah kalian tidak takut? Aku, Jin Feng, kembali. Waktunya kalian berbalik. Tindih. Aku datang. Aduh ini. Hehe. Feng. Untuk saat ini, kami akan memaafkan kalian sekali. Melakukan hal ini. Nanti di desa, bagaimana caranya bertahan? Feng hampir cukup. Karena orang tuaku. Sementara ini kami akan memaafkan kalian sekali. Selanjutnya, sambutlah mereka dengan baik. Para wanita masuk ke kuil. Masuklah. Selama bertahun-tahun ini, kamu selalu menderita. Dari orang-orang ini, penderitaan dan penindasan. Ya, apakah kalian bisa menahannya? Bagaimana dengan anak-anak kalian? Kalian harus melihat dengan mata terbuka. Melihat putri-putri kalian. Cucu perempuan. Saya juga diintimidasi oleh orang-orang ini. Menghabiskan hidup di lembah ini. Di lembah terpencil. Anda juga bersedia. Seumur hidup. Sepanjang hidupmu sendiri. Selalu diinjak-injak oleh pria. Di bawah kaki mereka, benar? Ibu, kamu juga datang. Aduh. Apa yang sedang kamu lakukan? Yan, kamu datang. Jin Feng, kau wanita jahat. Kami adalah orang tua kamu. Berani kau berbuat seperti ini terhadap kami. Kamu juga, si penjahat ini. Kenapa kau masih berdiri diam? Cepat lepaskan aku. Ayahnya tadi baik-baik saja. Kenapa jadi begini? Anak kesayangannya. Si kecil menentangmu. Urusan bapak. Giliranmu untuk mengurus. Si kecil, kau benar-benar menentang. Nyonya Yan. Nyonya Yan, kau tidak boleh begitu lemah. Kau terus-menerus dibiarkan untuk diperlakukan kasar olehnya. Kau harus melawan. Kalau tidak, dia akan semakin kejam. Jin Feng, mengatur segala hal. Kau tidak bisa mengatur orang lain seperti yang kau inginkan. Berbicara omong kosong. Istriku sendiri. Aku ingin bertarung bagaimanapun. Pukullah dia sebagaimana yang kau inginkan. Lagi pula, dia senang sendiri. Nyonya Yan, apakah kau melakukannya dengan sukarela? Hahaha. Lihatlah, inilah wanita. Wanita yang cantik. Kau pikir semua wanita
sombong seperti dirimu, katakan pada mereka apa itu wanita. Katakanlah, wanita itu murah. Wanita itu murah. Katakan padanya apa itu pria. Pria adalah langit, lebih keras. Pria adalah langit. Hahaha. Baiklah. Aku perintahkan kamu, ambil cambuk, hukum si kecil ini dengan 30 cambukan. Pukul dia untukku. Aku tidak bisa. Ayahnya, mari kita pulang. Kita jangan begini, baiklah, cinta. Kalau dulu bukan karena kamu meminjam uang, berikan padanya. Bayi kecil itu Jin Feng. Dia bisa pergi sekolah. Kita bisa sampai sekarang. Kamu hanya bisa melihat dengan mata terbuka. Si imut menindas pria Anda. Memang, dahulu, itu adalah Jin Yan, menyokong Jin Feng. Sekarang gadis kecil ini telah tumbuh besar. Sayapnya telah mengeras. Malah memperlakukan Jin Yan seperti ini. Semua orang lihat. Laporan. Ya, saya ganggu. Burung layang-layang emas ini. Pantas saja, tidak ada balasan yang baik untuk kebaikan. Yan Er, dahulu aku sudah bilang kamu tidak seharusnya. Pinjamlah, tidak untuk orang baik. Lihatlah kamu sekarang. Kamu membesarkan serigala dalam domba. Lakukan saja. Tetapi saya, Jin Yan, dahulu kamu tidak suci sebelum menikah. Kalau bukan karena aku menikahimu, kamu tidak akan pernah menikah seumur hidupmu. Aku sudah mendengar, Jin Yan dulu bersama seorang pria kota, kemudian pindah ke desa kita. Itu yang dipanggil-panggil. Apa yang kamu katakan itu? Katanya anak-anak sudah ada. Pria itu akan kembali ke kota. Dia langsung membuangnya. Mulutmu penuh omong kosong. Yaner di keluarga kita adalah orang baik. Jangan berdebat di sini. Serius atau bohong? Kalau ada anak, di mana anak itu? Siapa yang tahu? Sebuah bayi kecil. Ini tidak benar. Ini Jin Feng. Tapi dulu, pasangan Jin Sigang, anak yang diambil. Sekarang Jin Yan sangat melindungi anaknya. Tidak mungkin. Jin Feng, itu anak Jin Yan, kan? Bukan. Itu bukan aku. Jin Yan, kamu ini. Hari ini jika kamu tidak memberikan, saya mengatakan yang sebenarnya. Aku akan membunuhmu hari ini. Jin Feng bukan anakku. Bukan. Baiklah. Karena kamu bilang bukan, maka berani kau hajar aku. Pukul dia. Kalau kamu tidak mau bertindak, aku akan meninggalkanmu hari ini. Kamu ini, jangan pedulikan ayahnya. Xiao Bao baru berusia 6 tahun. Dia tidak bisa tanpa ibu yang merawatnya. Kamu tidak bisa meninggalkanku. Maka berani kau hajar aku. Tante Yan, kamu sangat berjasa bagiku. Tanpamu, tidak akan ada hari ini untuk Jin Feng. Hari ini kamu harus. Apakah Anda akan memukul saya? Saya seekor burung phoenix emas. Saya tidak akan pernah menghindar. Tetapi, apakah Anda benar-benar akan memukul saya?